Di dunia ini ada dua hal yang sering bikin kita kegocek. Pertama, janji manis politisi pas masa kampanye. Kedua, laptop tipis yang katanya pro tapi pas diajak kerja berat malah throttling. Nah, laptop ini agak beda. Ini VivaBook tapi rasanya kayak ZenBook yang lagi nyamar. Speknya galak tapi harganya low profile dan performanya bisa bikin beberapa kompetitor yang lebih mahal jadi kelihatan cupu. Mari kita bahas Asus VivaBook S14 OLED M3407KA. Sebelum masuk ke jeroan, gua mau lurusin dulu nih. Banyak yang bingung, Bang, VivaBook S itu bedanya apa sih sama VivaBook biasa atau sama ZenBook bahkan? Analoginya tuh gini, kalau VivaBook biasa itu ibarat mobil MPV sejuta umat yang penting jalan macem Avanza gitu kan. Dan ZenBook itu supercar mewah macem Lamborghini. Nah, VivaBook S series ini adalah mobil sport sedan macem Honda Civic. Dia punya performa kenceng, build quality yang stylish, tapi harganya nggak bikin kepala pusing gitu kurang lebih. Dia ngisi celah buat lu yang pengen laptop premium tapi budgetnya nanggung buat ke ZenBook. Dan yang spesial dari S14 ini adalah garansinya. VivaBook S14 ini dapat garansi 3 tahun garansi internasional di 113 negara yang udah mencakup Asus VIP Perfect Warranty juga alias ADP-nya versi Asus. Jadi jatuh ketumpahan kopi sampai kebanding pas kita emosi lihat berita korupsi, Asus cover 100% biaya perbaikan sama spare partnya. Dan perlu lu tahu juga, Asus ini udah punya total 141 service center di seluruh Indonesia. Jadi ya udah upgrade banget ini SC-nya, nggak goib-goib klip gitu loh. Desainnya masih satu tema sama line up VivaBook S series 2025 yang tahun lalu ya. Full metal chassis, minimalis dan kerasa premium pas disentuh. CNC engraved logonya juga bikin tampilan makin mahal. Tebelnya cuma 1,59 cm dan bobotnya cuma 1,4 kg. Bener-bener thin and light yang enak dipandang dan gak bikin punggung encok pas dibawa commuting. Dan jangan ketipu sama bodinya yang kecil. Di dalam sini ada baterai 70 Wh, proper banget buat laptop 14 inch. Gua udah tes pakai PC Mark 10 Modern Office dan hasilnya mantap coy. Bisa tahan sampai 20 jam penggunaan. Ini cocok banget buat lu yang mobilitasnya tinggi tapi sering lupa bawa charger. Seharian di cafe atau kampus nggak perlu rebutan colokan sama orang lain juga. Sekarang kita bahas otaknya. AMD Ryzen AI 7 350 prosesor, punya 8 core dan 16 thread, dan punya boost clock up to 5 GHz. Serta yang paling penting udah ada NPU-nya dengan capability up to 50 TOPS. Gunanya buat apa NPU ini? Kalian bisa manfaatin fitur AI secara offline di zaman serba online saat ini. Contohnya gue pakai Muse AI buat generate gambar secara lokal. Lebih private, data nggak perlu dikirim ke server dan nggak perlu internet. Cocok buat kalian yang parnoan datanya disadap sama Komdigi atau polisi cyber. Terus karena ini Copilot plus PC, di keyboardnya udah ada Copilot Key alias akses cepat ke AI Copilot. Ada juga co-creator di Paint, jadi kalian bisa gambar coret-coret lalu kasih prompt dan AI-nya nanti bakal bikin gambarnya jadi sangat amat bagus. Plus ada juga StoryCube, aplikasi eksklusif Asus yang manfaatin AI buat manajemen file foto dan video. Ya biar ketata rapih dan nggak berantakan kayak isi dompet di akhir bulan aja gitu. Masuk bagian layar yang jadi salah satu nilai jual utamanya, 14 inch 16:10 WUXGA OLED. Gua nggak bakal cuma baca spek tapi jujur experience harian pakai layar ini tuh beda. Hitamnya hitam pekat banget, warnanya akurat, dan dia udah punya sertifikasi low blue light dan flicker free. Ini bukan gimmick marketing buat kalian yang hobi begadang ngerjain tugas atau lembur gitu kan, atau sekedar Netflix-an di laptop sampai berjam-jam. Fitur itu krusial banget biar mata nggak gampang perih atau pusing. Efeknya tuh nggak akan kerasa 1-2 kali pakai tapi continue. Dan beberapa bulan bahkan tahun itu baru kerasa tuh ternyata itu ada manfaatnya. Dan menurut gua ini emang standar kenyamanan yang harusnya ada di semua laptop belasan juta harusnya, tapi sayangnya tidak gitu kan. Audionya gimana? Cakep, pakai Smart M teknologi dan Dolby Atmos. Suaranya kerasa imersif, powernya berasa tapi nggak pecah pas volume maksimal. Nggak banyak loh, ada sebuah laptop tipis di bawah 20 juta atau ya 15 juta lah, ini kan harganya 14 jutaan, yang audionya bagus kayak gini.
Keyboardnya masih identik sama seri sebelumnya, nyaman, travel distance-nya pas, ada backlight putih juga, jadi ya no comment. Udah enak. Touchpadnya juga udah support smart gesture, jadi bisa atur volume atau brightness cuma geser jari di pinggiran touchpadnya, praktis. Untuk I/O port lu dapat 2 USB 3.2 Gen 1 Type C yang udah support display out dan power delivery. Ada juga 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, terus ada satu HDMI 2.1 dan satu audio combo jack. Ini cukup lengkap, tapi ada satu yang gua sayangkan, belum ada dukungan USB 4. Padahal kalau ada USB 4 ini transfer data bakal lebih ngebut lagi. Ini ya mungkin masukan juga buat Asus lah ya, biar lebih biar lebih bisa ngelengkapin laptopnya dengan port-port terbaru yang lebih update gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi komparasi alias adu mekanik. Kita lihat datanya di Cybermesh R23 multi-core. Asus VivoBook S14 dengan Ryzen AI 7350 dapat skor di angka 17.899 poin dengan harga 14,7 juta. Sementara Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED yang pakai kompetitornya yaitu Intel Core Ultra 7 255H dapat di angka 17.845 poin dengan harga di angka 15,3 jutaan rupiah yang gua cek di Tokped terakhir gua cek ya. Ada juga MSI modern 14 AI, dia pakai AMD Ryzen tapi yang versi sebelumnya Ryzen 7 250 itu dapat di angka 14.200-an poin. VivoBook ini berhasil ngalahin IdeaPad Slim 5 yang pakai Intel Core Ultra 7 255H. Padahal harga laptop sebelah alias Lenovo tuh lebih mahal sekitar 600 ribuan. Kok bisa AMD ini menang tipis? Ini bukti efisiensi arsitektur baru AMD ya. Intel Core Ultra 7 255H itu sebenarnya kenceng, tapi dia butuh daya ataupun watt yang gede banget buat lari maksimal. Di laptop tipis kayak gini, Intel bakal cepat panas dan kena thermal throttling. Performanya dipangkas ujungnya biar mesin gak overheat. Sedangkan Ryzen AI 7350 ini napasnya lebih panjang. Dia bisa kasih raw performance tinggi tanpa harus boros daya. Hasilnya performa lebih stabil dan konsisten buat kerja berat. Dan kalau dibandingin sama Ryzen 7250 alias generasi sebelumnya, ada kenaikan performa sampai sekitar 25%. Itu lonjakan yang masif coy. Biasanya antar generasi tuh cuma beda dikit, cuma naik sekitar 10%. Tapi di sini AMD benar-benar kerombak arsitekturnya jadi jauh lebih gahar. Dan buat gaming gimana? eGPU Radeon 860M-nya ini sanggup jalanin game Cyberpunk 2077 Wukong itu di angka 40 sampai 50-an FPS. Buat Valorant ini udah tembus sampai 100 FPS plus atau ya kompetitif sekelasnya lah ya. Jadi kalau misalnya kita lagi gabut di kantor, kita bisa banget mabar tipis-tipis pakai laptop ini. Selain itu untuk editing video di CapCut, untuk yang salah satu software andalannya anak-anak Gen Z gitu kan, ini udah cukup smooth, apalagi mengingat RAM-nya juga udah 16 GB bawaannya. Jadi udah ya cukup lancar untuk dipakai berbagai penggunaan teman-teman. Lalu kesimpulannya, Asus VivoBook S14 OLED M3407K ini menurut gua adalah paket lengkap buat tahun 2026, awal 2026 yang punya beberapa kelebihan tapi ada juga beberapa kekurangannya. Pertama, plusnya, layarnya udah juara, baterainya juga awet sampai 20 jam, performa Ryzen AI-nya mampu ngalahin kompetitor dengan harga yang lebih mahal. Dan punya garansi yang bikin tenang, 3 tahun garansi internasional yang udah mencakup ADP di 3 tahunnya tersebut. Minusnya tentu satu utamanya, belum ada USB 4. Ini kalau udah ada USB 4 ini mantap lagi coy. Dan terakhir, melihat fenomena harga RAM yang masih naik gitu kan, belum tahu kapan turunnya, beli laptop keluaran 2025 yang harganya nggak naik-naik amat, menurut gua adalah sesuatu yang nggak salah gitu loh. Dan ya malah makin worth it ya, apalagi performanya pun masih bisa diandelin kayak gini gitu loh, dibanding beli laptop baru yang kenaikan performa yang nggak seberapa, efisiensi kenaikan juga nggak seberapa, tapi naiknya sangat-sangat seberapa gitu. Jadi ya tidak salah membeli laptop yang rilis di tahun 2025 di awal tahun 2026 ini. Dan terakhir, laptop ini menurut gue cocok buat kalian mungkin mahasiswa, mungkin budak korporat ataupun content creator Gen Z yang butuh performa kenceng tapi punya mobilitas tinggi. Itu aja, segitu dari gua. Kalau lo setuju atau mau debat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usaha di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.